sendiri mengenai gerak harmonis pada pegas. Saya akan melakukannya di lab maya yang disediakan oleh rumah belajar milik Kemendikbud. Jadi lab maya merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Di sini terdapat berbagai jenjang dari SMP hingga sampai SMA. Kita buka dulu. Ada jenjang. Di sini kita juga bisa mencarinya berdasarkan jenjang maupun namanya. Namun tidak semuanya lengkap dan hanya beberapa yang baru tersedia. Klik SMA, kita klik cari. Karena hari ini saya akan menghitung gerak getaran harmonis pada pegas, maka saya akan mengambil milik hukum Hooke yang memiliki pegas seperti ini. Di sini sudah bisa dilihat gravitasinya sudah ditentukan, jumlah pegasnya dapat diatur, konstanta pegasnya bisa diatur, masanya bisa diatur. Saya akan mempraktekkan dan apakah hitungan ini sesuai. Misalnya saya tarik seperti ini, apakah jumlahnya sesuai dan apakah akan sama dengan hitungan periodenya dan frekuensinya antara praktek dan hitungan sendiri. Maka saya akan membuat sejumlah 3 percobaan menggunakan lab maya ini. Ini saya kecilkan dahulu seperti ini. Kita seperti ini dulu sampai mentok. Nah, nanti kita akan hitung menggunakan stopwatch sebagai untuk salah satu dari periodenya. Oke, kita akan atur dulu. Gravitasinya 9,8, cukup jelas. Kemudian jumlah pegasnya 1, konstanta pegasnya 200 Newton per meter, masanya 15, namun bisa kita atur ke angka 10 mungkin. Saya akan menggunakan konstanta pegas yang sama tetapi dengan massa yang berbeda di percobaan kedua, dan konstanta pegas yang berbeda dan massa yang sama di percobaan ketiga dengan gravitasi yang tetap sama 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke. Dengan ini rumusnya adalah rumus periode pada pegas adalah T sama dengan 2pi akar M per K, yang berarti T pada periode, M adalah massa benda, K adalah konstanta pegas, kemudian frekuensi adalah 1/2pi akar K per M. F frekuensi, K konstanta pegas, dan M adalah massa benda. Oke, mari kita hitung. Di HP saya, kemudian kita akan mencoba menghitung percobaan pertama dengan sesuatu yang dapat kita ketahui, yakni konstanta pegasnya adalah 200 dan massa bendanya adalah 10 kg. K sama dengan 200 Newton per meter dan massanya adalah 10 kg. Percobaan kedua kita akan tuliskan dahulu. K sama dengan 200 Newton per meter, massanya adalah 20 kg. Percobaan ketiga adalah K sama dengan
300 Newton per meter, M nya adalah 10 kg. Kemudian saya tambah lagi percobaan keempat, K nya adalah 300 Newton per meter dan M nya adalah 20 kg. Kemudian kita akan mempraktekannya terlebih dahulu, dan saya zoom dahulu dengan angka yang sudah jelas pada percobaan pertama. Kita bisa mengatur jumlah bekas. Nah, 4 langsung kita tulis bekas kedua 200 dan ini masanya adalah 20. Kemudian yang ketiga, konstanta bekasnya adalah 300 dan masanya adalah 10. Kemudian yang keempat, konstanta bekasnya adalah 300 dan masanya adalah 20. Ya, semuanya sudah masuk. Kita akan zoom kecil lagi. Kita cek dulu. Oke, sampai sini. Ini kita tarik sampai mentok. Karena kadang di sini percobaannya kayak tidak sampai mentok seperti yang barusan. Nah, seperti ini yang cuma mentok sampai sini. Saya kira ini bisa mentok lebih jauh. Ini sampai sini juga. Ini sampai sini. Dan ini sampai sini. Kita tunggu semuanya untuk diam dahulu. Kemudian kita akan mulai pada bekas pertama. Saya akan melepaskannya dahulu. Ini kita akan tarik set. Nah, dalam waktu 3, 2, 1. Bandul bergerak selama 8 detik. Akan tulis dulu. Kita akan coba lagi. Dan sejumlah 7. Dan ini adalah sejumlah 7 kali, yang dimana angkanya adalah lebih tepatnya 7 lebih 46 detik. Kita akan paskan. Dengan rata-rata perselisihnya adalah 1 detik. Kemudian kita akan ke bekas kedua. Ini adalah praktek, sehingga secara hitungan mungkin saja bisa berbeda. Saya akan mulai yang kedua. Tarik sampai mentok. 3, 2, 1. Sebentar, saya akan ulangi karena untuk melepaskannya agak ribet. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, di sini juga sudah jelas. Berputar selama
17,59 saya bulatkan ke 18 detik dengan jumlah frekuensi adalah 16 getaran. Dengan selisih per menitnya adalah sekitar 1 detik, sama dengan pegas pertama. Kemudian kita lanjut untuk ke pegas yang ketiga. Kita akan tarik dulu. Ini mentok 3, 2, 1. Oke, hanya sejumlah 5 saja. Akan tulis T-nya. Dia bergerak sejumlah 5 kali dengan jumlah total waktu adalah 5,24 detik. Berarti kita terhasil 5,24 detik dengan frekuensi adalah 5 getaran. Frekuensi tepatnya N, maaf, karena frekuensi adalah nilainya satuannya adalah Hz. Saya agak keliru, dengan N nya 16 getaran. Untuk bekas 1, bekas 2 16 getaran juga, dan bekas kelima adalah 8 getaran. Maaf, bekas 1 ada 8 getaran, bekas 2 16 getaran, dan bekas 3 ada 5 getaran dengan T kurang lebih sama 1 detik. Kemudian bekas yang keempat, saya teskan dulu. Sebentar, saya akan menuliskannya terlebih dahulu. Sekarang kita akan mulai menghitung bekas keempat. Tiga, 2, 1. Sejumlah N-nya adalah 10 getaran, bergerak selama 11 detik dengan periodenya kurang lebih 1 detik. Dari sini dapat kita hitung jikalau jumlah getaran dan dibagi waktu itu mendekati dengan periodenya. Tapi jika kita akan memasukkan rumus ini mungkin akan berbeda. Maka dari itu kita akan memasukkan rumusnya, dan saya akan memasukkan rumusnya. Untuk video stopwatch saya akan berikan bersamaan dengan video ini, jadi akan saya tinta di sampingnya di sini. Kemudian akan saya hitung. Dengan ini saya telah menemukan nilai dari masing-masing periode dan frekuensi
dari bagas 1, bagas 2, bagas 3, dan bagas 4. Bagas 1, T sama dengan 2pi akar M per K. T sama dengan 2pi akar 10 per 200. T sama dengan 2pi 1 akar 1 per 20. T sama dengan 2pi dikali 1 per 2 kali 5. Jadi T1 sama dengan pi per 5 akar 5 atau pi per akar 5, tapi dirasionalkan penyebutnya, kurang lebih 1,40496 second. Kemudian frekuensinya 1 per 2pi akar K per M. Dapat dihitung 1 per 2pi akar 20, 2 per 5 per 2pi. F1 adalah akar 5 per pi Hs. Jadi F sama dengan 1 per T, jadi sama aja, pi per 5 dibagi 1 dibagi pi per 5. Nah nanti pi per akar 5 1 dibagi pi per akar 5, akar 5 nya akan naik jadi akar 5 per pi Hs, sekitar 0,711763. Kemudian periode yang kedua, 2pi akar M per K, 2pi akar 1 per 10, jadi 2pi per akar 10. Kemudian periode yang kedua adalah pi per 5 akar 10, atau yang sebenarnya adalah 2pi per 10 akar 10, tetapi duanya dicoret. Kemudian yang frekuensinya ya 1 per 2pi akar 10, jadi sama. Kemudian yang ketiga, hasil akhirnya adalah pi per 15 akar 30, yang sebenarnya pi per akar 30, 2pi per akar 30. Kemudian kita ke frekuensi, 1 per 2pi akar 30 menjadi akar 30 per 2pi Hs. Dan yang keempat, 2pi per 15 akar 15, tidak bisa disederhanakan lagi sehingga sama 1 per 2pi per akar 15 menjadi akar 15 per 2pi Hs. Ya, sekian itu hasil perhitungan dari saya. Dengan ini masih bisa dihitung semuanya. Ya mungkin cukup itu, sekian dulu percobaan mandiri dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan perhitungan atau kesalahan penulisan ini atau kesalahan penjelasan saat saya menghitung eksperimen di Webmaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.